Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap Giska Deborah Aritonang alias GDA, tersangka kasus penipuan tiket palsu konser Coldplay. Diketahui sebelumnya, Giska melakukan penipuan dengan modus jual beli tiket konser Coldplay di Jakarta. Polres Metro Jakarta Pusat resmi menahan Giska. Giska pun dihadirkan di Mapolres Metro Jakpus pada Senin 20 November 2023. Giska tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Saat konferensi pers digelar, tangan Giska diborgol dan didampingi polwan di sisi kiri dan kanannya. Terlihat Giska hanya tertunduk. Sebelumnya, ia sempat mengenakan masker berwarna hitam, namun kemudian masker itu dilepaskannya sendiri usai diteriaki korban untuk melepas maskernya. Saya Giska Deborah Aritonang, saya mengakui kesalahan saya dan saya akan mengikuti proses hukum dan kasus ini sudah saya serahkan ke pihak polisi. Pada hari Jumat 17 November 2023, kami tetapkan sebagai tersangka ya, GDA ini, dan kami lakukan penahanan mulai hari Jumat kemarin. Polres Jakarta Pusat diketahui menerima sejumlah laporan terkait kasus penipuan modus jual beli tiket Coldplay. Salah satunya kasus penipuan jual beli tiket konser Coldplay yang merugikan 400 orang dengan kerugian sekitar 1,3 miliar rupiah. Sementara dari penipuan yang dilakukan Giska, total kerugian diperkirakan mencapai 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Total adalah 5,1 miliar rupiah atau 2.268 tiket. Adapun kronologisnya, bahwa tanggal 13 November, salah satu pelapor membawa saudara GDA ini ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pada saat itu kami masih melakukan mediasi antara pelapor dengan terlapor, sampai kemudian pelapor membuat laporan polisi. Adapun modusnya, setelah war tiket, GDA ini juga ikut war tiket, itu dapat sekitar 39 tiket dan sudah diserahkan. Kemudian GDA ini menawarkan kepada teman-temannya sebagai reseller dengan dalih bahwa tiket tersebut adalah tiket komplimen yang dijanjikan akan dapat menjelang pelaksanaan konser. Yang bersangkutan meyakinkan bahwa kenal dengan perantara ataupun promotor, padahal sampai dari bulan Mei sampai dengan bulan November tidak ada komunikasi apapun dengan pihak perantara atau tiket dan sebagainya. Diketahui Giska mengambil keuntungan sebesar Rp250.000 per tiket konser Coldplay yang dijualnya. Polisi pun menyita barang bukti berupa mutasi rekening bank dan barang-barang bermerek hasil penipuan tiket. Dari tipu-tipu tersebut diketahui Giska berhasil memiliki laptop mahal dan tas branded dengan total harga Rp600 juta. Motifnya adalah bahwa tersangka hendak mengambil keuntungan Rp250.000 per tiket. Baik, jadi sejak bulan Mei tersebut banyak para pemesan-pemesan lain ya, melalui teman-teman daripada GDA ini ya, terus bertambah pemesanan tersebut sampai dengan total tadi saya sampaikan sekitar 2.268 tiket hitungannya, berbagai kelas ya. Para pelapor ini itu adalah reseller dari yang dijanjikan ya. Reseller adalah korban yang dijanjikan oleh tersangka GDA. Saya juga penjual tiket, ya tiket konser apapun itu saya jual. Terus saya itu percaya sama Giska, dia nawarin harga tiket yang murah. Dan nggak taunya ya seperti ini.
kita semuanya ketipu. Dia sering beli tiket ke aku, jadi saya juga kalau ada tiket konser-konser yang lainnya, dia juga beli sama aku. Kalau aku ada, saya kasih ke dia lempar-lemparan. Dan nggak taunya ya seperti ini. Aku 1,3 sampai 1,4 kurang lebih. Sama, nominal sama. Ada sebagian yang udah, ada sebagian yang belum, karena di sini kan kita juga untung kan untuk menjual tiket dari dia, tapi itu untungnya juga kita pakai untuk nge-refund orang, sedangkan kita di umur 20 tahun ini kita belum, ya gimana, kita nggak mau ngerepotin orang tua juga di sini. Tak hanya itu, dalam kurun waktu Mei hingga November 2023, gadis yang masih berusia 19 tahun tersebut telah menghabiskan uang hampir 3 miliar rupiah. Uang 3 miliar tersebut digunakan Giska untuk belanja keperluan pribadi, jalan-jalan ke luar negeri diantaranya Belanda dan foya-foya. Giska sempat ke Belanda dalam kurun waktu Mei hingga November 2023. Polisi menyebut kunjungan tersebut untuk mencari kampus dan menemui kekasihnya yang berada di Belanda. Penyidik masih melakukan pengembangan terhadap hasil-hasil kejahatan lainnya digunakan untuk apa dan sebagainya. Terkait dengan proses pidana, ya, yang kami lakukan itu adalah terhadap perbuatan daripada tersangka. Sambil kami juga paralel untuk menyita ataupun mencari aliran dana dari kerugian para korban tersebut. Terkait ada uang mengalir ke Belanda dan sebagainya, kami juga sudah menyita paspor, ya, kami cek perjalanannya dan apa yang dilakukan di luar negeri. Mohon waktunya, kami masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sesuai data perlintasan pada paspor, memang bersangkutan pernah ke Belanda. Selain menemukan fakta pembelanjaan dan perjalanan ke luar negeri, kepolisian juga menemukan adanya mutasi rekening yang dilakukan Giska. Dengan barang bukti yaitu mutasi rekening pada BCA korban ataupun pada BCA atas nama GDA, dan berbagai barang-barang branded atau bermerek yang setidaknya dibeli itu sejak bulan Mei atau sejak GDA menerima uang-uang pemesanan tiket. Total barang bukti ini kurang lebih ada 600 juta dan sisanya hampir sekitar 2 miliar itu digunakan pribadi oleh tersangka, dan saat ini kami masih melakukan pengembangan terhadap uang atau barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka. Saat ini kasus tipu-tipu tiket konser Coldplay dengan total kerugian 5,1 miliar rupiah masih diusut. Polisi menyatakan Giska merupakan terlapor dari ke-6 LP yang dibuat para korban. Kami menerapkan pasal 378 tentang penipuan dan atau 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman masing-masing pasal adalah 4 tahun. Semua kena, semuanya broker-broker. Semuanya itu pada lapor-lapor, yang customernya lapor ini. Kecuali kalau dia refund ya, 100% itu baru nggak ada laporan. Karena semuanya pada lapor-laporan. Kalau aku pribadi nggak ada sama sekali komisi dari dia yang pernah turun. Jadi keuntungan itu nggak ada, dan sekarang untuk refund aku melakukan pakai uang pribadi. Refund. Karena kerugian kita kan ada yang material dan immaterial juga. Apalagi kontak-kontak aku tersebar luas di media sosial. Ada media yang menyebarkan nomor saya, dan di sini saya sangat menuntut untuk itu bisa terselesaikan. Di tempat terpisah, rumah tangga Irish Bella dan Amarzoni masih jadi sorotan. Diketahui wanita yang karib disapa Ibel tersebut menggugat suaminya, Amar, ke Pengadilan Agama Depok pada 6 November lalu. Dalam gugatan tersebut, rupanya Ibel menuntut hak asuh penuh kedua anaknya. Untuk alasannya memang dalam rumah tangga ya masih ada masalah. Tentu saja masalah itu sedang dalam pemeriksaan di pengadilan. Nanti biar majelis hakim yang memeriksa perkara itu, memang ada friksi-friksi dalam rumah tangga seperti itu. Dalam gugatan perceraian juga ada kumulasi gugatan berkaitan dengan hak asuh anak. Jadi Irish Bella ingin mengasuh anaknya. Ia ingin ditetapkan secara hukum agar Irish Bella sebagai pengasuh atau pemegang hak asuh dari dua orang anaknya.
Namun Kamal memastikan tidak ada tuntutan soal harta gonogini dalam gugatan Ibel kepada Amar. Diketahui Ibel dan Amar akan menjalani sidang kedua perceraian mereka pada tanggal 23 November mendatang. Sidang pertama hari Kamis yang lalu, tanggal 17 November 2023, dilaksanakan di ruang sidang utama Pengadilan Agama Depok. Prinsipal dua-duanya tidak hadir, oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada kuasa dari penggugat, Iris Bella, untuk hadir langsung nanti pada persidangan yang akan datang, dan juga memerintahkan kepada jurusita atau petugas dari pengadilan yang kami tunjuk untuk itu memanggil pihak tergugat kembali ya, si Amar Zoni, untuk hadir pada sidang berikutnya. Gugatan cerai yang dilayangkan Ibel kepada Amar tentu menjadi peristiwa pelik dalam hidup Amar. Bagaimana tidak, Amar yang baru saja menghirup udara segar harus kembali menelan pil pahit kehidupan digugat cerai istri. Terkait hal ini, adik Amar, Aditya Zoni, ikut angkat bicara perihal keadaan kakaknya yang diakui saat ini tengah bersedih. Malah dia menutupi ya, maksudnya malah dia nggak ini gitu loh, nggak menunjukkan dia seperti apa ya, tapi dia lebih menutup. Cuman kayak kelihatan sih dari gelagat suaranya, ekspresinya. Cuman dia nggak mau terlalu terlihat kesedihannya di depan adik-adiknya, mungkin seperti itu. Adit sendiri mengaku tak ingin terlalu ikut campur masalah rumah tangga kakaknya dengan Ibel. Adit juga tak mengetahui secara pasti apa alasan Ibel menggugat cerai kakaknya. Lantas bagaimana tanggapan Adit sebagai adik terkait hak asuh penuh yang diminta kakak iparnya pada Amar? Ada kemungkinankah Ibel menarik gugatannya? Aduh, saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Kalau itu mungkin langsung dibicarakan sama Bang Amar atau Kak Ibel aja. Kalau itu saya nggak mau ikut campur lah. Ya kita kan nggak ada yang mau perpisahan kan, nggak ada yang mau lah itu. Semua orang juga ditanya nggak ada yang mau gitu kan. Cuman yang tadi saya bilang ya itu udah jalannya mereka, jalannya kayak Bang Amar, ya saya harus gimana dong? Saya bisa cuma bantu dan support aja. Bukan yang menanyakan ya Mas, karena apa ya yang saya pikir adalah oke lah, saya cuma bisa dukung dari belakang aja gitu loh. Nggak bisa saya langsung masuk. Oh begini jadi orang yang sok bijak, sok wise gitu. Saya nggak mau gitu kan. Yang penting kalau memang udah keputusannya mereka berdua sudah dipikirkan dengan baik-baik. Kalau memang itu keputusannya ya saya support, saya dukung gitu loh. Gitu. Ya sedih lah, siapa yang enggak, ya kan? Ya mudah-mudahan lah keputusan ini yang terbaik buat mereka berdua. Ya, setidaknya saat keluar penjara, Amar sempat berusaha memperjuangkan rumah tangganya dengan Ibel dan kerap memantaskan diri dengan Ibel. Sempat ada momen di mana Amar dan Ibel kembali terlihat bersama di publik melakukan pekerjaan bersama. Ibel sedikit doang tentang jawabnya pertama Amar. Jawab pertama Ibel. Gimana Kak Ibel? Ibel sedikit dong komentar. Pastinya awalnya tuh aku kayak bertanya-tanya gitu, lebih ke bertanya-tanya kenapa gitu, kenapa ini terjadi, kenapa sama aku gitu kan. Ketika mendekat malah dikasih kayak gini gitu, itu yang aku shock banget. Nangis tiap hari, nangis terus nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, cuma diem di kamar aja, mata sampai bengkak dua-duanya gitu, kayak nggak ada hasrat mau ngapa-ngapain gitu. Luar biasa sedih banget. Iris pantas untuk mendapatkan yang terbaik, dan yang terbaik itu mudah-mudahan orang itu masih aku. I will try, dan terus saya berusaha untuk mendapatkan hatinya Iris. Namun rupanya hal tersebut tidak menghalangi niat Ibel berpisah dengan Amar. Lantas apa kata Umi Pipik, sahabat sekaligus guru dakwah Ibel, terkait rumah tangga Ibel dan Amar yang tengah dilanda prahara perpisahan? Saya nggak mau masuk ke ranah yang bukan ranahnya saya ya. Kalau ada curhat-curhat, kita kalau ketemu urusan pengajian aja. Ya, tapi kan itu semua kembali kepada Ibelnya ya. Kan yang menjalani dia, kita kan hanya menjadi pendengar. Ya udah, pokoknya lebih kepada ngobrol tentang pengajian aja, lebih kepada ilmu itu aja. Ya mereka kan yang lebih tahu, kan kita kan nggak tahu ya kehidupan orang lain, kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kita ya